Halo Sobat Gurani Mariam yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Kamis 17 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan ayat 8-10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1-17. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanak Hezron, Hezron memperanak Ram, Ram memperanak Aminadab, Aminadab memperanak Nahason, Nahason memperanak Salmon, Salmon memperanak Boas dari Rahab, Boas memperanak Obed dari Rut, Obed memperanak Isai, Isai memperanak Raja Daud, Daud memperanak Salomo dari istri Uria, Salomo memperanak Rehabeam, Rehabeam memperanak Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanak Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanak Sealtiel, Sealtiel memperanak Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai kepada Kristus. Mungkin kita akan bertanya, apa sih pentingnya memasukkan silsilah Yesus Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius memandang hal itu sebagai suatu hal yang penting, guna menegaskan kemanusiaan Yesus. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dia adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Ia sama seperti kita yang memiliki leluhur atau nenek moyang. Itulah yang kemudian diurutkan secara jelas oleh penginjil Matius, mulai dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam silsilah itu, tidak semuanya adalah orang-orang suci. Salah satunya yang masuk dalam kategori tidak baik adalah Daud. Di dalam silsilah itu ada dikatakan bahwa Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Jadi bukan istri sahnya, jadi istri Uria. Itu tentu suatu perbuatan yang tidak baik, yang tidak layak, tidak pantas.
Saudara-saudari yang terkasih, dari sana kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah orang suci, yang adalah mulia, itu punya leluhur yang tidak semuanya adalah orang baik. Tetapi dari sana kita belajar bahwa kuasa Tuhan dan rencana keselamatan Tuhan itu melampaui kesalahan dan kedosaan manusia. Tuhan mau bekerja sama dengan manusia, dan ketika manusia mau membuka diri, maka Tuhan akan mengubah apa yang dianggap tidak layak dan pantas menjadi baik adanya. Tuhan dapat menggunakan atau memakai hal yang dipandang manusia sebagai hal terkotor dan terburuk untuk membawa suatu kebaruan dan keselamatan. Jangan pernah memandang buruk orang lain, karena Tuhan tidak pernah memandang hina setiap orang. Daud yang melakukan perbuatan hina pun tetap saja dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana besar dari karya keselamatan umat manusia. Hargai dan hormati sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.